Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sekalian? Kami dari Rumah BUMN Cirebon, saya Meriza, ada Mbak Nung, ada Mbak Eka. Kami melakukan monitoring evaluasi kepada para tenan. Dan kali ini saya berkunjung kepada Mbak Eka. Apa kabar Mbak Eka? Alhamdulillah. Katanya kamu sakit? Iya, tapi sekarang udah agak mendingan. Alhamdulillah, sehat selalu ya. Amin. Karena buat kita para tenan inkubator bisnis Rumah BUMN Cirebon itu kesehatan itu adalah investasi yang paling mahal saat ini. Kesehatan, waktu. Iya. Oke. Moga lekas sembuh ya. Amin. Terima kasih. Mereka ini bisa gambarkan lagi nggak tentang ini kumbung ya, Iya. jamur. Ini sejak tahun berapa sih ini? Kalau berdiri awal itu sebenarnya di halaman belakang rumah dulu. Oh, oke. Di Cirebon? Iya, di Cirebon kota itu tahun 2013. Bisa nggak sih di kota dipanas gitu? Bisa dikondisiin. Jadi kalau di kota atapnya lebih tinggi, terus siramnya lebih rajin. Sirkulasi udara sama penyiraman ya? Iya, ditambahkan. Oke, terus pindah ke sini? Nah, itu seiring waktu tuh kan tambah banyak peminatnya tuh. Yep. Jadi kita bisa ada dana, terus kita beli di sini di pinggir Kabupaten Cirebon. Jadi udah perbatasan sama Kuningan yang kebetulan daerahnya adem, Kaki Gunung Ciremai. Nah, kita bikin di sini. Ini tahun 2015. Ini nih masuk Kabupaten Kuningan atau Kabupaten Cirebon nih? Ini Kabupaten Cirebon. Oh, masih udah ujung. Oh, I see. Tapi secara geografi masih Kabupaten Cirebon ya? Iya. Nah, kita kan kamu udah ikut kelas tuh. Iya. Mbak, kurang lebih kita 3 semester ya? Iya. 1,5 tahun, kita belajar. Dari pelajaran yang diberikan sama BUMN Cirebon tuh, apa yang paling berkesan buat kamu? Yang paling berkesan kalau sekilas aja tuh kita itu harus punya planning aja udah. Planning jangka panjang itu yang penting kan. Kalau selama ini kan pokoknya jalanin aja. Betul. Nah, sejak di situ berarti kita tuh ada step-stepnya. Betul. Ada planning jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kita harus apa aja, terus goalnya apa gitu. Betul. Dan ini kerasa banget ya sama kamu sekarang ya? Iya, ngerasa. Jadi saya emang sahabat-sahabat sekalian, Mbak Eka itu udah punya 2 kumbung sebenarnya, 2 kumbung. Lalu tadi kita sempat dulu ke tempat istirahat beliau, ada lengkap tempat tidur dan segala macamnya. Beliau ingin jadikan tempat istirahat tuanya. Nah, planning sudah. Dari sisi keuangan apa yang paling berkesan sama kamu? Ada dua tuh, personal sama corporate finance. Apa yang? Kalau dari sisi keuangan tuh sekarang tuh lebih agak hati-hati gitu. Kalau dulu kan yang penting pakai. Sekarang tuh kalau misalnya kita mau pakai mikir gitu. Oh, ini tuh uang buat modal, jangan ganggu gitu. Nggak boleh ya, nggak boleh gitu. Kalau ini untuk pribadi juga nggak boleh asal sekarang ya. Iya. Kamu kemarin kata kamu pamer, aku mau beli mobil, mau cash atau yang cash tapi second atau baru tapi kredit. Akhirnya kamu putusin yang mana? Yang beli yang cash tapi nggak terlalu bagus. Tapi masih standar lah ya. Masih standar, masih layak. Jadi bisa buat touring. Karena itu ikut ilmunya pamer. Jadi jangan mikirin gengsi, tapi utamakan fungsi. Betul. Nah, itu memang sahabat-sahabat sekalian, kami dari Rumah BUMN Cirebon pasti concernnya ke sana. Jadi kerasa Mbak Eka sekarang dia nggak perlu pusing bayar cicilan tiap bulan ya, tapi dia udah menikmati ya kendaraan dengan lebih ke fungsi. Nah, dari sisi ini Mbak, marketing apa yang perubahan yang kamu rasakan saat ini? Kalau sisi marketing tuh sekarang saya jadi, kalau dulu tuh suka banyak nggak enaknya. Misalnya ini ada pedagang ya, si pedagang nih kita suka banyak kasihan, jadi tega ya. nanti bayar ya udah, nanti bayar sekarang nggak, dia nggak bayar 2 kali, langsung saya cut. Udah. Betul. Jadi kamu sekarang tegas aja ya? Ya, jadi tegas, nggak ada toleransi udah. Betul. Sebenarnya itu jadi edukasi juga sih. Iya. Jadi kalau mereka dimanja-manja, malah mereka dalam tanda kutip nggak sadar bahwa mereka punya kewajiban. Nah, dari sisi online jalan nggak sekarang? Jadi online tuh kurang begitu ini kita belum sumber daya tenaganya yang masih nggak kepegang. Betul. Tapi kan ada pengembangan di ini kan? Udah ada. Setelah di olahan ya? Iya. Di olahan kan kita. Kalau olahan kita memang jualannya di online. Oke. Nah, dari sisi bisnis prosesmu gimana sekarang? Mulai dari supply ini bahan-bahan bakunya dari mana ini? Kalau ini bahan bakunya tuh dari ini sebenarnya bahan bakunya limbah, Pak. Limbah gergajian. Ada. Cuman sekarang tuh kita rebutan sama yang bikin obat nyamuk pabrik. Jadi kalau lagi nggak ada kita nyarinya sampai ke Cikijing. Oke.
Jadi karena bersaing dengan produsen nyamuk. Iya. Oh, oke. Tapi kamu nggak isu ya, supply masih ada, Masih dapat masih ya. ada, Ini udah alhamdulillah. siap panen belum sih ini? Ini buat sore. Sore tinggal Iya. panen ya. Ya kan tadi pagi Iya. udah, jadi yang panen udah, Oke. ini yang sore. Ini buat Nanti sore sore. gede semua jadinya. Oh, ini tiap hari panennya? Tiap hari, pagi dan sore 2 kali. Oh, oke. Ini pasarnya kemana? Dikirim kalau yang Kita mentah? ke pasar induk Jaga Satu langsung, Oke. sama orang sini ada yang ngambil, yang Oh, masakan, yang catering. untuk keperluan pribadi mereka Iya. ya. Tapi harganya sama nggak kamu jual? Kalau buat itu saya bedain. Oke. Yang lebih mahal ke pasar ya? Kalau ke pasar justru nggak Pak, karena dia rutin tiap hari. Oh, I see. Ya, Oke, jadi oke, yang oke. belinya Ya, sekali-sekali, skala yang kecil lah ya. yang Oke. harganya lebih mahal. Oke, sip. Ini sahabat-sahabat produk dari Mbak Eka. Saya malah nyebutnya Mbak Eka Jamur. Karena udah melekat Mbak Delia. Nah, sekarang kan saya tahu si ayah ngajar. Ya. Kamu juga kan sering berbagi ilmu ke yang. Kalau pekerja berapa orang saat ini? Kalau pekerja tuh 2 orang. Ya, 2 orang ya. Oke, jadi dia. Jadi kecuali kalau pas lagi kita produksi, sekali mau produksi, baru kita pakai borongan lagi. Oke, ada lagi borongan 2 orang lagi. Oke, jadi yang 2 orang tuh nyiram, panen, itu. Iya. Oke. Nanti yang ngirim ke pasar? Kita pak handle sendiri. Oh, sih untuk ini sahabat-sahabat. Jadi memang bagi saya sih suaminya Mbak Eka ini kan seorang guru, tapi beliau juga proaktif untuk membantu bisnis ini. Lalu dari ada karyawan lepas dan ada karyawan tetapnya 2 orang. Karyawan lepasnya kalau kita ada mulai yang besar-besar lah ya, kerjaan yang besar lah ya. Iya. Gitu. Nah, tantanganmu apa sekarang Mbak untuk bisnis jamur ini? Kalau tantangan tuh sekarang itu paling kita iklim yang nggak pasti ini loh Pak, yang susah dikendalikan gitu. Karena kan nanti panas banget. Ngaruh ke sini? Ngaruh. Oh, sih. Kalau panas banget kita siram, kita siram basah. Betul. Tahu-tahu sorenya hujan, jadi jamurnya jelek, jadi kebasahan. Ngaruh ke ininya ya? Ya, kualitas jamurnya. Iya sih, iya betul. Idealnya sebenarnya biasanya seperti apa sih idealnya? Idealnya sih kita siram kalau lagi panas banget. Kalau kita lagi misalnya mendung terus, itu disiramnya 2 hari sekali. Oke, jadi proses penyiraman nggak harus setiap hari ya, kalau mendung. Kalau mendung. Oke. Ya, itu sih kali challenge-nya adalah ke alam. Nah, terakhir nih, impianmu ke depan apa terhadap bisnis jamur ini? Saya pengen ini lebih besar lagi gitu. Jadi tapi masih bisa dikembangin? Bisa. Oh, Masya masih Allah. ada space itu ada. Terus dulu pernah saya tawar, kamu mau saya investasi nggak? Kita nggak mau. Iya, saya pengen ini I have gitu. Ya, betul. Nah, mungkin kamu ada yang ngucapin terima kasih atau apa ke BUMN Cirebon? Saya sangat beruntung sekali termasuknya karena tidak semua UKM itu punya kesempatan untuk ikut kelas Inbis. Di sini saya banyak terbuka pikiran saya sebagai UKM bahwa pentingnya kita tuh punya planning, punya goal, terus kita merevisi apa kesalahan kita, kenapa kita begini, kenapa kita belum begini, betul. Terus merapikan kayak kita keuangan seenaknya tuh ternyata itu tuh tidak sepele. Itu salah ya. Iya, itu salah besar, jadi jangan disepelekan gitu. Kan selama ini kita ini kan usaha saya sendiri, bukan saya dong. Itu awal kamu banget dulu loh. Iya bener. Sama sih gaya kamu banget dulu. Saya nggak peduli pamer tapi alhamdulillah ya. Iya, ternyata itu tuh penting gitu. Ya, betul. Ya bercanda ya sahabat-sahabat. Mbak Eka ini di awal tuh pasti kalau saya itu debat dulu sama saya. Saya harus bisa, kalau dia tipenya kalau dia bisa diyakinkan dia baru nerima gitu. Tapi kalau dia belum pasti ngeyel terus. Tapi alhamdulillah sekarang beliau udah ini. Alhamdulillah saya senang banget. Tadi keputusan dia beli mobil, alhamdulillah. Keputusan dia kemarin mau renov ini kan kita diskusi dulu ya, pamer gimana keputusan mau nerima atau tolak investor, kamu bahas dulu sama saya. Ini yang bagian saya penting buat Mbak Eka ini. Dan saya sangat mungkin ke dia cuma satu dengan kesehatan dia. Saya doakan semoga sehat terus ya kamu, karena ini mimpi besarmu luar biasa. Kamu udah punya lahan, kamu udah punya aset. Saya doakan terus berkembang. Oke, sukses selalu ya. Oke. Sama-sama, itulah saya dengan Mbak Eka. Beliau adalah owner daripada ini jamur gitu ya. Saya mulai nyebutnya Mbak Eka Jamur gitu. Udah saking melekatnya. Semoga dapat inspirasi dari Mbak Eka dan kita doakan semoga Mbak Eka sehat dan sukses selalu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.